kecil ini menaikkan syukur Tuhan karena kami tahu selangkah demi selangkah, lewati bulan demi bulan, tahun demi tahun, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi gereja-Mu. Engkau memimpin kami Tuhan sampai kepada pemilihan dan pembelian tanah menjadi satu sukacita yang besar. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami terlalu lambat memahami isi hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami terlalu cepat mengambil keputusan dan beralih dari isi hati Tuhan. Dan kami menaikkan syukur, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah memimpin proses yang lama. Kiranya Tuhan, Engkau tetap mengarahkan hati kami. Seluruh pengurus, hamba Tuhan dan jemaat boleh sehati sepikir Tuhan. Hati kami diarahkan untuk melihat. Kiranya Tuhan melibatkan kami berbagian untuk pekerjaan Tuhan di sisa waktu hidup kami. Kiranya Tuhan melibatkan kami untuk pembangunan rumah Tuhan, khususnya untuk GRII Buaran di wilayah Jakarta Timur ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, di Sabat Tuhan ini kami juga rindu merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan layakkan setiap kami, kuduskan pikiran dan perasaan kami, hati kami Tuhan, sekali lagi dipercayakan kebenaran firman-Mu. Tuhan beranugerah baik kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat yang adalah milik-Mu Tuhan. Kiranya sekali lagi kami diteguhkan, diberikan mata iman kami dicelikkan untuk melihat kelimpahan firman Tuhan. Dan hati kami bersegera Tuhan untuk mentaati dan menghidupi firman-Mu. Dengarlah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan satu bagian seri ya, hati seorang raja, the heart of the true king ya. Bahas dari Daud. Minggu lalu sudah bahas pertama kali Daud menjadi raja, yang ada di dalam pikirannya adalah di mana tabut perjanjian itu menjadi lambang tempat pijakan kaki Tuhan Allah. Maka Daud mengerahkan 32.000 orang pasukannya untuk memindahkan tabut itu kembali ke Yerusalem. Tabut yang sudah hilang selama 20 tahun. Gak ada orang Israel yang peduli di mana tabut itu. Sudah hilang 20 tahun. Rajanya Saul juga tidak ada yang peduli tabut Tuhan ada di mana. Yang penting saya bertahta, yang penting saya jadi raja, yang penting saya bisa memenangkan peperangan. Tabut tidak penting. Tetapi kita akan melihat Daud sekalipun tidak sempurna. Ada dosa-dosa dia yang kalau kita bilang cukup parah dan besar. Tetapi Daud paling tidak mewakili hati seorang raja yang melekat kepada Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaannya ada hati yang luar biasa meluap mengutamakan Tuhan. Sehingga Daud berbeda dari Saul. Daud berbeda dari raja-raja yang lain, dan kita akan melihat kaitannya. Yesus Kristus raja yang sejati ketika datang pertama kali itu di dalam silsilah dikenal, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa harus dikaitkan dengan Daud? Karena sekalipun Daud tidak sempurna, tetapi Daud memiliki keterikatan yang sangat kuat. Sehingga waktu Yesus lahir disebutkan silsilahnya. Dia lahir dari keturunan Raja Daud. Mesias, raja yang sejati yang dijanjikan itu dikenal dari keturunan Raja Daud. Bukan Salomo, bukan Rehabeam, bukan raja-raja yang lain, tetapi Raja Daud. Itulah keunikan Daud. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Minggu lalu kita lihat dari 2 Samuel pasal 6. Bagaimana Daud mengembalikan tabut itu ke Yerusalem dengan memotong seekor lembu setiap berjalan 6 langkah. 18 mil sampai ke Yerusalem. Sehingga itu bisa possibly mengorbankan 6.000 lembu sepanjang jalan. Karena satu perasaan tidak layak Daud di hadapan Tuhan. Sehingga seluruh jalan melewati Yerusalem itu berdarah-darah, penuh dengan darah. Itu sesuatu yang sacred, sesuatu yang sakral, sesuatu yang serius sekali yang perlu Daud pelajari dan orang Israel pelajari. Nah, sekarang kita akan melihat pasal yang ke-7. Ketika tabut itu sudah dibawa ke Yerusalem,
Maka kita akan melihat apa yang terjadi kemudian pasal 7. Kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Kita baca bergantian. Saya ganjil, Bapak Ibu Saudara genap. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" "Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu." "Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Kalau Bapak Ibu bawa kitab suci Alkitab manual, tolong jangan ditutup ya, supaya saudara bisa lihat, saudara bisa cek hamba Tuhan, saudara bisa akan lihat beberapa komparasi yang ada. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam bagian ini, satu hal yang indah ya, hati seorang raja yang sejati bahwa tabut itu sudah dibawa kembali ke Yerusalem. Tabut minggu lalu itu menjadi gambaran 4 sudut yang dipikul oleh imam, itu melambangkan kehadiran raja di atas segala raja. Daud mengerti sekali tabut itu adalah footstool, tempat pijakan kaki Allah. Jadi Daud katakan 30.000 orang cari bawa kembali tabut itu, karena Daud mau memberitahu orang Israel, bukan saya yang jadi raja atas kamu, Tuhan jadi raja. Lihat kaki Tuhan ada di Yerusalem. Itu hati Daud luar biasa. Lalu setelah tabut itu ada di Yerusalem, maka Alkitab mengatakan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada raja ini. Semua musuh-musuh di sekelilingnya Tuhan memberikan keamanan kepada dia. Maka keadaan Daud saat itu aman dan nyaman, stabil.
Tuhan enyahkan musuh-musuhnya. Lalu kalau kita lihat ayat itu langsung mengatakan Daud yang aman secara politik, tidak ada lagi musuh-musuhnya. Secara militer dia tidak perlu lagi berperang. Secara sosial, ekonomi Daud sangat nyaman. Karena Alkitab bilang dia tinggal di satu rumah, disiapkan satu tempat khusus untuk raja. Dari apa? Dari kayu aras. Kayu yang paling mahal, kayu yang langka, kayu yang berbau wangi, harum. Itu dipersembahkan untuk raja-raja. Daud ada di sana. Ayat 2 langsung dia berkata ya kepada Nabi Nathan, lihat aku ini diam di dalam rumah dengan kayu aras. Padahal tabut Allah ada di dalam tenda, ada di bawah tenda. Ternyata Daud memiliki kegelisahan yang terus berlanjut. Dia sudah nyaman, dia sudah cukup, ya dia sudah melewati semua kebaikan, kuasa ada di tangan dia, musuh-musuhnya semua rontok. Dan dia tidak perlu lagi pergi perang ke sana sini, tinggal di hutan atau padang gurun. Dia tinggal di rumah yang nyaman dengan kayu aras yang paling mahal, paling wangi yang boleh diberikan untuk raja. Daud langsung pikir apa? Kenapa saya bisa tinggal di tempat yang nyaman? Langsung pikir, itu tabut ada di mana? Bukankah sudah ada di Yerusalem? Sudahlah Daud, sudah kau bawa itu dari Kiryat Yearim minggu lalu. Sudah ada 6.000 lembu berdarah-darah. Sekarang tabut itu ada di Yerusalem. It is enough Daud, kau sudah melakukan yang baik. Daud katakan, mana boleh raja manusia seperti saya tinggal di rumah yang wangi, lalu tabut itu cuma di dalam kemah, di dalam tenda. Daud katakan gak bisa, saya harus buat rumah, saya harus bikin bait Allah, saya harus bikin tempat di mana tabut itu ada di dalam dan umat Tuhan bisa beribadah. Daud timbul perasaan tidak layak, ya. I deserve nothing Lord. Kenapa? Karena God deserve everything. Saudara lihat ya mentalitas raja ini. Saya sudah katakan minggu lalu. Jangankan anak-anak, setiap kita kalau dengar kata Daud, ya buat apa? Kita cuma tahu satu hal, dia itu menang gagah perkasa lawan Goliat. That's it. Ditanya yang lain hampir kita speechless, nggak tahu. Bahkan kita akan lebih mudah menyebutkan dosa-dosa Daud. Anak-anak itu pinter. Daud bunuh jenderalnya, seperti minggu lalu saya bilang. Daud ambil istrinya, Daud berzina, Daud dihukum Tuhan, anaknya mati. Itu kami di meja makan ya, anak-anak itu bisa detail loh. Nanti Daud tua sombong kan, lause. Nanti dia dihukum Tuhan. Anak teman satunya bisa, bukan Daud yang dihukum, itu orang Israel yang dihukum. Detail banget ya. Saudara akan melihat semua orang, makanya kita itu tidak kekurangan membicarakan keburukan orang Bapak Ibu Saudara. Kanan kiri itu banyak hal yang bisa kita bullying. Kita langsung lihat kelemahan sedikit, kita langsung lihat kejelekan dia. Tapi kalau ditanya kenapa Yesus Raja di atas segala raja itu mau mengidentifikasikan dirinya dengan dia itu keturunan Daud, selain karena Tuhan janji pada Daud, kenapa tempat Daud itu memiliki sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan? Karena kalau saudara perhatikan ya, Daud itu kalau untuk Tuhan selalu itu hatinya itu Tuhan yang paling utama, Tuhan yang paling utama. Sebenarnya gini loh Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita bilang please deh Daud, it is enough. Tabut itu 20 tahun sudah hilang. Sekarang kamu sudah bawa itu ke Yerusalem. Ya udah selesailah. Kau memerintah, apa salahnya sih? Namanya raja tinggal di tempat yang wangi. Emang salah apa? Jangan terlalu rohani lah Daud. Tapi kondisinya demikian. Hati Daud itu beda dengan hati kita. Lebih tepatnya saya kali ya. Anda nggak gitu ya. Lebih tepatnya hampir nggak mirip saya dengan Daud itu adalah Daud itu tidak pernah memikirkan untuk Tuhan itu saya kasih yang baik. Enggak. Daud itu selalu memiliki tuntutan pada dirinya. Saya nggak boleh kasih Tuhan itu yang baik. Tuhan itu harus dapat yang paling baik, yang terbaik. Much more itu harus untuk Tuhan. Nggak bisa.
Anda dan saya tuh kadang-kadang seringkali menikmati begini ya. Lebih tepatnya saya sekali lagi. Oke lah Tuhan, saya kasih yang baik untuk Tuhan. It is enough lah Tuhan. Saya kasih persembahan. Tuhan ingat saya tuh loh rajin perpuluhan. Mau dituntut apa lagi dari saya Tuhan? Sekarang harus janji iman. Harus ikut KKR regional. Keluarin uang. Kagak habis-habisnya Tuhan. Bisa gak sih jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Asal gak berbuat dosa. Kita cukup merasa nyaman jika kita tidak negatif. Tapi kita gak pernah menuntut diri untuk saya harusnya positif, bahkan bukan sekedar positif. Lebih lagi. Di mimbar ini saya pernah katakan ya, kadang kita itu orang Kristen tuntutannya gini Bapak Ibu Saudara. Seperti orang dunia. Orang-orang dunia itu standarnya rendah sekali dan mereka memanipulasi telinga kita lewat film yang kita lihat, musik, lewat berita. Orang dunia itu cara menghargai orang itu begini Bapak Ibu Saudara. Orang dunia itu standarnya semua yang biasa Saudara. Ya biasa, average lah biasa. Itu jadi luar biasa penghargaannya gitu. Itu melorot Saudara, standarnya diturunin. Jadi misalnya gini Saudara akan lihat itu masuk di televisi, orang membantu seorang nenek di jalan, lalu diberikan uang 500.000 kira-kira ya. Ada nenek itu minta uang, lalu orang-orang bilang sudah kasih. Tapi tiba-tiba ada satu orang bapak, ya itu udah disetting, bapaknya itu ya satu kru dari situ kan, lalu memberikan 500.000 gitu kan. Kira-kira Bapak Ibu pernah lihat ya acara-acara begitu. Luar biasa kira-kira gitu. Kenapa? Dia memberi kepada fakir miskin. Bapak Ibu, orang memberi kepada fakir miskin itu biasa banget Bapak Ibu Saudara. Ya memang kamu harus beri itu ya. Cuman yang biasa itu akhirnya menjadi luar biasa. Supaya apa? Yang biasa jadi luar biasa. Yang jelek di bawahnya jadi apa? Biasa. Kamu dan saya dididik untuk melihat jelek itu biasa. Jelek itu biasa. Dan yang namanya biasa itu luar biasa. And then kalau luar biasa jadinya apa? Spektakuler, it is so marvelous, maybe itu mujizat, itu terjadi luar biasa kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Degradasi. Sepele ya, misalnya saya ikut satu retreat itu anak-anak kelas 9 terakhir, retreat anak-anak SMP. Selesai, tiba-tiba ada award apa? Inilah kelompok Matius misalnya. Kenapa? Karena kelompok ini adalah kelompok yang kamarnya paling bersih untuk anak kelas 9 Saudara. Ya oke, anak-anak itu maju ke depan. Whatever lah. Kelompok yang paling jarang membuang sampah. Kelompok yang memungut sampah dan lain sebagainya kira-kira. Saya bukan orang gak tahu menghargai orang Bapak Ibu Saudara. Tapi Saudara bisa mikir gak? What? Anak SMP harus dapat award karena kamarnya bersih. Apa yang mau dihargai dari anak SMP? Kamarnya harus bersih. Ya it's supposed to be. Kamu pakai kamar itu, kamu keluar kamarmu harus bersih. It's supposed to be. Bisa menghitung sama saya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita tuh memberikan penghargaan untuk sesuatu yang remeh-temeh, yang receh, yang gak penting-penting. Sehingga kita tuh merasa sangat berharga, sangat hebat. Itu biasa ya. Saudara, kalau orang itu boleh membuang sampah ya itu seharusnya. Itu biasa. Yang gak biasa malah kalau kamu gak buang sampah pada tempatnya. Baru itu aneh. Kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Hal yang standar itu jadinya luar biasa. Sekarang kita ambil contoh misalnya ya. Ada seorang hamba Tuhan katakan, saya tuh lihat Pak Tong itu ya, aduh luar biasa hidup dia, kagak ada matinya, kagak ada capeknya, maksudnya bukan nggak mati-mati ya, maksudnya semangatnya, abis bikin acara ini nggak capeknya, dari Kapin ke sana sini kita semua hamba Tuhan udah teler, dia datang hanya untuk makan malam sejenak, minum teh hangat, abis gitu dia naik mimbar. Kita hamba Tuhan masih bisa beristirahat ya. Lalu orang ini luar biasa. Pak Tong bilang apa? Beberapa hamba Tuhan bilang apa? Enggak. Saya belajar dari Pak Tong melihat hidup yang kayak begitu itu adalah hidup yang biasa. Itu normal. Jadi manusia itu hidupnya kayak gitu. Itu hidup yang biasa. Karena Pak Tong juga heran mendengarkan orang-orang itu mungkin memuji dia luar biasa. Pak Tong katakan, saya bukan luar biasa. Kamu yang terlalu biasa. Bahkan mungkin terlalu jelek. Kita lihat orang seperti ini, wah superwoman, super
wonder man, kira-kira orang luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita, maafkan, yang terlalu jelek. Jadi ngelihat orang-orang yang biasa itu kita memberikan pujian, memberikan penghormatan. Kita lihat missionary itu loh yang pertaruhkan nyawa, yang rela anaknya ditembak di depan dia, istrinya disembelih di depan dia. Tidak mau menyangkal Tuhan, kita bilang luar biasa ya. Bukan saya mau menganggap itu tuh hina atau biasa ya. Tapi waktu mereka melakukan itu, what? Kamu puji saya. Mereka akan mengatakan, loh itu kan hal yang biasa ya. Ada satu kalimat, jikalau raja saya meminta itu dari saya, just mention it, saya akan berikan. Ada orang tuh yang hatinya totalitas kayak tuh luar biasa sama Tuhan. Sehingga waktu kita puji mereka, mereka sendiri bingung. Loh, kamu puji saya, apa yang harus dipuji? Bukankah it's supposed to be? Itu kan seharusnya begitu. Jadi demikian ya saudara, waktu kita terkagum-kagum sama misionaris itu ya. Kamu bisa ya tinggalkan rumahmu untuk Tuhan. Kenapa? Karena gua gak bisa. Kira-kira gitu. Karena gua gak sanggup hidup kayak lu. Gua gak bisa, standar gua itu di bawah. Kenapa? Jelek. Dan mereka mengatakan, loh apa hebatnya saya? Saya lakukan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa. That's it Bapak Ibu Saudara. Sehingga hidup kita itu seringkali, maka satu hamba Tuhan itu dalam pembicaraan saya tersentuh ya. Dia katakan, Pak Tong itu hidup squeeze his life, his money, his time, his family, his talent, semuanya. Dan dia merasa itu gak ada yang penting. Karena apa? Ya hidup yang benar itu harusnya kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Hidup yang terlatih benar yang biasa itu kayak gitu. Kenapa kita terpesona? Karena kita di bawahnya yang biasa. Berarti apa? Jelek banget memang hidup kita. Daud itu mengatakan, apa? Kamu pikir ini udah biasa? Tidak. Daud tidak mengatakan, sudah ya, tabut sudah ada di Yerusalem. Daud katakan gak bisa, tabut harus dibikinkan bait Allah. Harus ada tempat, itu kerinduan yang besar sekali ya. Saya mana mungkin tinggal di rumah yang nyaman, tabut itu ada di kemah. Coba yang pengurus bagian pembangunan, yang awal-awal, yang pernah ikut dengan Pak Tommy. Saya di situ saya ingat ada Pak Donald, ada beberapa orang yang pertama kali waktu tanah itu di tempat yang di daerah Duren Sawit ya. Itu waktu pergi pertama kali, masih ingat tidak Pak Tong bilang apa? Ditanya satu-satu, rumahmu berapa besar? Berapa meter besarnya? Rumahmu langsung pura-pura lupa semua ya. Gitu ya. Lalu saya ingat rumah baru itu belum di renov ya, masih berjamur, makan saya bocor sana sini karena kami masih tinggal di RMCI ya. Semua ditanya, waduh langsung amnesia semua ya. Tanahnya berapa? Terus Pak Tong bilang apa? Kamu tinggal di rumah, kamu punya rumah. Tuhan tidak punya tempat di Jakarta Timur untuk umatnya beribadah. Pikir. Saya tersentuh sekali karena masa-masa itu saya lagi mau renov rumah supaya bisa pindah ke sana. Kamu bisa tinggal di tempat yang nyaman. Saya nggak tahu ya pengurus masih ingatkah. Sampai sekarang itu terngiang sehingga tadi pagi waktu diberitakan kami sudah beli tanah. Kalimat itu terngiang sekali di telinga saya. Kamu bisa punya tanah yang luas buat anakmu, buat keluargamu. Tuhan nggak punya tempat. Hatimu sedih tidak? Daud itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mana boleh saya menikmati jikalau Tuhan saya masih di luar. Mana boleh saya punya hidup seperti itu. Jiwa seperti ini saudara, salah satu lihat itu dari story-nya Daud dan dari pujiannya Daud. Dari story Daud kamu tahu kisah Daud. Dari pujian Daud kamu bisa ngerti hatinya Daud itu seperti apa. Buka di dalam Mazmur pasal 132 ya. Bagaimana pujian itu dinaikkan. Kemungkinan besar adalah tulisan dari Daud. Mazmur 132, bolehkah satu orang Bapak baca untuk kita ayat 3 sampai 5? Demikianlah firman Tuhan. Ya. 132, 3 sampai 5. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. That's it Bapak Ibu Saudara. Sehingga biar bagaimanapun, he is a man, the king after God's own heart. It is David. Saudara akan melihat hatinya.
Dia tuh hatinya untuk Tuhan itu totalitasnya. Gimana ya aku bisa masuk ke kemah kediamanku? Bagaimana mungkin aku bisa berbaring di ranjangku? Sesungguhnya aku tidak akan biarkan mataku tidur. Kelopak mataku tidak akan mungkin terlelap. Sampai aku bisa mendapatkan tempat untuk Tuhan. Bertempat bersemayam untuk yang maha kuat dari Yakub. Hatinya yang luar biasa. Sehingga lewat kehidupan Daud, saudara belajar jadi orang Kristen itu mendapat pimpinan Tuhan. Karena Tuhan itu jelas memimpin Daud. Karena hatinya itu in tune sama Tuhan itu luar biasa. Bukan not only baik, bukan hanya baik ya, tapi hatinya yang memberikan yang terbaik. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Saudara tahu ya, Anda dan saya, Pak Tong pernah ingatkan kita hamba-hamba Tuhan. Kalau pertemuan sidang sinode mau masuk awal tahun, selalu ingatkan. Jadi hamba Tuhan, jangan selalu pikir, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah buat ini. Sering tanya, oh Pak Tong kami sudah KKR regional ke sini Pak Tong, kami sudah buat ini, kami sudah bikin KKR siswa, KKR. Dia mah ngangguk-ngangguk kepala aja. Terus dia selalu tanya, apa yang belum kamu buat? Itu yang kami belajar dari teladan dia. Setua itu 84 tahun, kayaknya itu hatinya itu selalu mikirkan, buat apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Bukan untuk menyibukkan jemaat, tapi seperti orang itu seumur hidup berhutang kepada Tuhan. Saya belum buat ini Tuhan, saya belum buat ini. Saudara biasakan ya, saudara dan saya punya hati di hadapan Tuhan itu, apa yang belum saya buat untuk Engkau Tuhan. Milikilah punya hati seperti itu. Saudara kalau punya hati, saya sudah buat ini untuk Tuhan. Coba saudara cek dirimu dan orang-orang di sebelahmu. Langsung apa saudara? Mati. Kerohaniannya jadi stuck. Langsung satu langkah lagi suam-suam kuku. Saudara pernah ketemu orang seperti demikian? Atau jangan-jangan dirimu yang kalau kita ketemu, oh saya dulu itu KKR regional. Oh saya dulu liturgi hampir tiap kali. Oh saya dulu penginjilan. Oh saya sudah melakukan ini. Terus kita tanya sekarang gimana? Yang muda-muda lah. Yang muda-muda lah ya. Saudara akan menemukan pelan-pelan api itu padam dalam hatinya. Pelan-pelan saudara akan menemukan yang Tuhan bilang panas juga enggak, dingin juga enggak. Saya muntahkan kamu dari mulut saya. Hati-hati saudara, tidak ada api, tapi milikilah api yang selalu bertanya, apalagi Tuhan yang saya belum buat untuk Engkau. Pikirkan itu, apalagi dari keluarga saya yang belum saya baktikan untuk Engkau. Pekerjaan saya, hidup saya, talenta saya. Saudara miliki hati seperti ini, orang yang seperti demikian itu saudara gak ada habisnya. Limpah, hidupnya itu limpah, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lemah. Yang Alkitab katakan di Yesaya, lari saudara, dia ada air mata, dia ada kesusahan, tapi enggak habis-habis. Mentalitas yang seperti demikian. Sehingga pendeta Tommy pernah ingatkan ya, berdoalah jemaat Buaran, Tuhan beri aku hati dan bahu yang lebih kuat untuk dipercayaan pekerjaan Tuhan lebih lagi. Jangan banggakan gereja kami sudah melakukan ini. Tanya apa yang belum? Banyak saudara. Banyak sekali yang belum kita persembahkan untuk Tuhan. PR kita di hadapan Tuhan. Maka saudara melihat hati yang antusiasme begitu besar, begitu limpah. Tuhan itu memimpin orang-orang seperti demikian tuh begitu indah. Dia cerita ke Nathan tuh pikir ini sesuatu niat yang baik ya. Nathan langsung katakan, jadilah seperti sesuai hatimu. Tapi malam itu juga Tuhan bicara kepada Nabi Nathan. Bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang sepertinya indah untuk Tuhan, itu juga perlu dimurnikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa katakan ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk Tuhan. Tetap kita lihat gak bisa. Walaupun itu kamu berikan untuk Tuhan, perlu Tuhan murnikan ya. Karena apa? Tuhan memberitahu kepada Nathan, kasih tahu kepada Daud, katakan kepada Daud, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku Daud, masakan kamu yang mendirikan bait untuk aku, karena aku yang mendirikan rumah bagi kamu. Kata itu yang dipakai seperti itu ya tepatnya. Aku yang bangun rumah untuk kamu Daud, bukan kamu yang bangun rumah untuk aku. Kenapa sih? Apakah Tuhan menolak Daud?
Poinnya bukan menolak Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang hatinya limpah kepada Tuhan seperti ini ya. Tuhan tarik dia makin ke atas, bukan diturunkan ke bawah ya. Hatinya sama Tuhan itu makin limpah. Dia mengalami apa? Daud dipimpin Tuhan untuk belajar hal yang dimurnikan. Pertama, inisiatif selalu mulai dari Tuhan, bukan dari manusia. Masakan kamu Daud yang bangun rumah untuk aku. Tuhan mau ingatkan Bapak Ibu kalau tadi baca ayat itu baik-baik ya. Ayat 8, 9, 10, 11. Saudara akan menemukan kalimat-kalimat Allah itu selalu aktif, inisiatif. Kita itu yang responsif kepada Tuhan. Alkitab bilang apa? Daud kasih tahu ya, akulah yang mengambil engkau dari padang gurun ketika engkau sedang menggiring kambing domba. Bukan kamu loh. Kita ingat cerita minggu lalu ya. Daud itu seumur hidup biasa dihina. Papanya loh punya anak 8. Waktu pemilihan raja apa yang dilakukan oleh bapak tua yang namanya Isai? Isai langsung pikirkan, aku punya anak 8 yang perlu aku pamerkan untuk jadi raja. Cuman 7. Daud ada di mana? Di padang gurun. Makanya Tuhan ingatkan Daud. Kamu ya waktu jadi raja, jangan kamu kira karena kamu yang naik jadi raja. Papamu aja ndak inget. Itu lucu ya, Isai punya anak 8. Lupa loh kalau anak bungsunya laki-laki. Jadi semua dikeluarkan itu Eliab, Abinadab, semua pamer kekuatan satu demi satu. Bahkan kalau kita sudah belajar minggu lalu, Samuel pun itu gak tertarik Bapak Ibu Saudara sama Saul. Keliru. Sama Samuel enggak. Karena Samuel tuh jatuh cinta kepada raja gagah perkasa namanya Saul yang sebahu lebih tinggi daripada semua orang Israel. Saul lihat, anak ini terlalu muda, pipinya kemerah-merahan. Yang saya bilang ini kagak cocok jadi raja, jadi anggota BTS or whatever lah, EXO kira-kira. Aduh terlalu cute, terlalu imut, gimana dia bisa perang? Lalu dia datang, Tuhan bilang pilih dia. Lalu Tuhan tegur Samuel, kamu itu nabi juga matre, hedon gitu ya bahasa kita sekarang. Milih raja seperti orang dunia pilih raja. Kamu lihat rupanya, aku lihat hatinya. Tabiskan dia jadi raja. Itu David. David terbiasa dihina papanya, dihina pendetanya, nabinya maksudnya. Hamba Tuhan dihina siapa? Kakak-kakaknya itu loh. Kakak-kakaknya terbiasa ngebully dia. Ya kenapa pilih raja, anak paling gak ngerti apa-apa, cuman bisa jaga domba. Jadi Daud waktu bilang kakaknya, bang bahasa kita, kenapa kau sembunyi di situ? Karena Alkitab bilang mereka betul-betul sembunyi di balik bukit. Itu loh ada raksasa gila. 40 hari lamanya mengejek kita. Masa sih kamu sembunyi? Ayo bang, lawan. Itu loh nama Tuhan dipertaruhkan. Daud itu punya keunikan Bapak Ibu Saudara. Setiap orang menghina dia tidak pernah terlalu terganggu. Hampir gak pernah. Tapi kalau orang menghina Tuhan, wah militan dia. Dia terganggu. Itu bedanya Daud dengan Saul. Saudara perhatikan ya. Seringkali ya kamu dan saya itu punya hati lebih mirip Saul daripada Daud. Saul itu selalu pikirkan how do I look? Apa kata orang sama gua? Itu Saul, sedikit ya kalau mundur ya. Saul itu selalu pembenarannya, Saul kenapa kamu dirikan mesbah? Selalu dia bilang ini, Samuel aku itu lo nunggu kamu lama. Kamu 7 hari gak datang-datang. Terus dia bilang apa? Rakyat ini meminta aku yang mempersembahkan persembahan korban. Rakyat ini yang mendesak aku. Kalau aku gak turuti mereka, mereka akan lari Samuel. Itu bedanya Saul dengan Daud. Itu bedanya kamu dan saya dengan Daud. Kamu dan saya takut sekali kalau ditolak oleh dunia ini. Takut sekali kalau teman-teman kita di kantor, terutama yang muda-muda ya. Kalau sampai bilang kamu, sok alim lu gitu ya. Wah sok baik lu gitu kira-kira. Orang Kristen ini gak boleh makan berdoa ini pimpinan Tuhan. So alim lu. Wah takut luar biasa Bapak Ibu Saudara. Gentar luar biasa. Kayak saya ingat pendeta Ivan itu ingatkan kamu ya kalau ketemu orang dunia yang membuli kamu. Sok baik lu Kristen sok alim. Ngomong sama dia. Sok najis lu gitu kira-kira ya. Itu bener banget ya. Saudara-saudara, saya selalu bilang sama anak muda, kamu tuh lo takut anak mami. Why? Ya memang kamu anak mami, kamu gak keluar dari pohon. Gitu ya. Kamu jawab sama mereka, ya iyalah, gua anak mami, anak papi, dan anak Tuhan. Lengkap bukan, berkelimpahan. Tapi gitu tuh takut sekali. Dan kamu perhatikan bedanya mentalitas
The true king dengan king yang abal-abal adalah apa? Saul itu selalu people pleaser, people pleaser ya betul ya. People pleaser. Wah, jangan sampai aku kehilangan teman-temanku, komunitasku ini jangan sampai. Saya kepingin mirip dengan dunia, tapi Daud enggak. Daud itu maafkan ya, ngurus istri kagak bisa, ngurus anak kagak bisa. Tapi kalau sama Tuhan, militan luar biasa. Kita memang gak harus milih ya. Alangkah baiknya militan sama Tuhan, horizontal juga baik. Ya, harusnya. Tapi Daud in certain aspect itu mewakili. Biar bagaimanapun Tuhan itu memelihara dia. Karena bagi dia Tuhan itu segala-galanya. Mengutamakan Tuhan. Saudara akan melihat sekalipun dia dihina papanya, dihina kakak-kakaknya. Ayo pergi perang, kakaknya tetap sembunyi. Ya udah kalau lu gak mau pergi perang, gua yang perang. Apa ya, gak punya apa-apa ya. Saudara tahu yang dia dipakein seluruh peralatan perang. Dan berjalan seperti kaleng itu ya. Lalu ya gak bisa taruh. Wah, kamu menghina Tuhan. Yang bikin Daud marah itu apa? Karena kamu menghina Tuhan Allahku, maka aku lawan kamu. Kita itu ya memulai peperangan yang gak penting. Kalau kamu menghina saya, kamu perang lawan saya. Kalau kamu tidak hargai saya, buat saya tersinggung, perang kamu lawan saya. Kita itu meng-create perang-perang yang gak penting, gak heran Tuhan gak menyertai peperangan kita. Daud itu disertai Tuhan karena dia melihat Tuhan, orang itu hina Tuhan. Saudara lihat ya sekelilingmu. Saudara boleh menegur orang lain kalau orang itu sudah hidupnya menghina Tuhan, tidak cinta Tuhan. Jangan takut, ada orang bilang gini, si dia gak datang, coba kau tanya. Aduh sudahlah bu, nanti aku kok sepertinya kayak polisi rohani. Ya sudahlah, setiap orang bertanggung jawab sama Tuhan, terserahlah. Bisa mengerti maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Ya tapi tanggunglah semua penghinaan itu hanya demi satu. Kalau orang itu menghina saudara gak terlalu masalah. Tapi kalau orang itu sudah mulai jauh dari Tuhan, bahkan menghina Tuhan, belajar tegurlah. Maka Tuhan akan memimpin memberkati luar biasa. Minggu lalu kita akan belajar apa? Minggu lalu Daud dihina oleh siapa? Istrinya. Istrinya yang paling dekat. Aduh raja ini menari bersama perempuan-perempuan budak, gak level raja. Terus Daud bilang apa? Memang aku memilih bersama-sama dengan budak perempuan. Bahkan lebih lagi aku akan menghinakan diriku. Daud itu seumur hidup terbiasa dihina Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang terbiasa dihina seperti ini hatinya itu udah kelar dengan dirinya. Gak ngerepotin konflik-konflik yang gak penting sekali ya. Hidupnya itu terarah kepada Tuhan dan Tuhan memberkati orang-orang yang seperti demikian. Dan saudara lihat ya, Daud itu diajar untuk melihat, ingat yang bawa kamu ke sini siapa Daud? Aku, kata Tuhan. Ayat 9, aku menyertai engkau. Aku membuat namamu besar. Makanya tadi saya bilang jangan ditutup Alkitabnya ya. Saudara menemukan repetition itu di tiap ayat. Ayat 10, aku yang menentukan tempat bagi umatku. Ayat 11, aku yang mengangkat hakim-hakim, aku mengaruniakan keamanan kepadamu Daud. Lalu ayat 11, aku yang memilih raja, aku mengokohkan, aku membangkitkan, aku memberikan kerajaanmu kokoh selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Daud belajar apa? Allah itu berinisiatif. Supaya apa? Daud itu dibersihkan dari kebiasaan sekuler. Ingat ya, raja-raja sekuler itu biasa zaman itu mereka selalu suka membangun kuil untuk dewa-dewa mereka. Bangun yang tinggi, yang bagus, yang besar. Supaya apa? Supaya kalau saya bangun kuil untuk dewa-dewa saya, maka dewa itu memberkati saya. Jadi satu raja bisa bangun banyak kuil, kira-kira demikian ya. Supaya diberkati oleh banyak dewa. Tuhan tidak mau Daud jatuh pada hal itu. Tuhan ingatkan, bukan kamu yang bangun buat saya. Ya walaupun Tawarikh nanti kasih tahu karena tangan Daud itu bergelimang darah anaknya. Tetapi in konteks dalam bagian ini Tuhan mau ingatkan Daud, bukan kamu yang bangun rumah buat saya. Tapi saya yang bangun rumah buat kamu. Saya yang inisiatif. Oh Daud mengerti sekali. Nanti saudara kalau ada waktu baca doanya Daud. Itu doa orang yang betul-betul hatinya itu melekat sama Tuhan. Saudara bisa lihat keindahan. Kedua ya, Tuhan mau ingatkan, saya mau ingatkan kamu, bukan kamu yang bangun buat saya yang bangun buat kamu. Kedua, Daud belajar tentang inkarnasi, Allah raja yang berinkarnasi. Itu Daud diberikan pengertian,
Waktu Nathan diberi dapat firman Tuhan, kasih tahu sama Daud, yaitu kasih tahu apa? Tuhan ingatkan Daud satu kebenaran ya, yaitu apa? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Aku selalu mengembara di dalam kemah sebagai kediamanmu. Menarik ya. Daud di situ mencicipi apa? Tuhan itu raja yang bertahta, yang tabutnya itu loh saya perjuangkan. Daud mau bilang sama Tuhan mau bilang sama Daud, Daud saya kasih tahu ya, saya Allah itu Allah yang berinkarnasi. Allah yang ada di mana? Kamu kepingin bikin istana buat saya, bait Allah. Saya itu lu diam di tenda. Tenda di mana Tuhan? Di mana? Aku berdiam bersama umatku, berjalan di padang gurun, mengembara. Oh, Daud baru ingat Tuhan. Ternyata engkau berjalan dengan umatmu di padang gurun. Dan Tuhan berkatakan, aku tidak pernah tinggal di rumah. Apa ayat selanjutnya? Sejak umatku mengembara. Tuhan bertahta di sorga, menolak segala kenyamanan sorga. Dengan cara apa? Israel gak ada yang tahu. Daud juga gak tahu, tapi Tuhan katakan, aku mengembara bersama dengan umatku. Tuhan menolak segala kenyamanan kemuliaan surga. Pada waktu umat mengembara, aku mengembara. Pada waktu umat Israel menghadapi bahaya hidup, aku ikut di sana. Pada waktu umatku menderita kelaparan, kehausan di padang gurun, aku menyertai mereka ada di sana. Mereka mengalami kemiskinan, tinggal di tenda, knockdown, jalan di tengah-tengah padang gurun. Aku menyertai mereka. Aku gak pernah ada di rumah Daud. Itu menusuk hati saya, Bapak Ibu Saudara. Itu menusuk hati saya. Saya pernah ada komplain kepada suami saya ketika melihat pertama kali rumah ya dengan usaha waktu beli itu dikerokotin rayap, jamur di segala tempat. Saya masuk aja sesak nafas saya ya waktu sakit. Saya nggak bisa nyaman di situ. Saya protes, rumah kok begini, kira-kira demikian ya. Sudah mau ambruk semua, maka perlu sekian tahun untuk memperbaiki rumah itu. Waktu saya komplain pagi-pagi saya bangun baca ayat ini. Seperti Tuhan itu ingatkan saya, lu hebat banget ya Mer. Lu berharga banget, lu mulia banget, gak boleh susah. Tuhan seperti ingatkan, aku gak pernah tinggal di rumah. Aku tinggal bersama umatku di padang gurun, mengembara. Lu protes tentang rumah lu. Saya kasih tahu ya, saya puluhan tahun tidak pernah tinggal di dalam satu rumah. Wah, saya langsung menangis pagi itu ya. Saya belajar Tuhan, engkau betul-betul Allah yang Immanuel. Engkau bersama-sama. Dan waktu Tuhan bilang sama Daud, aku berdiam mengembara bersama umatku. Kata-kata itu nanti disebutkan di dalam Yohanes yang kuat doktrin itu ya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Boleh tolong satu orang baca untuk kita ya. Jangan saling menunggu, yang dapat satu langsung baca ya. Jangan menunggu, satu langsung baca. Yohanes 1 ayat 14, silahkan. Iya. Itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, firman itu telah menjadi manusia. Ini ngomong apa sih? Ayat 1 itu loh. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah itu sendiri. Firman itu jadi manusia, dan kata yang saudara harus garis bawah itu kata apa? Diam. Itu persis sama seperti kata yang dipakai di bagian ini. Ya, Tuhan itu berkemah, berdiam bersama dengan umatnya. Sekarang dia berdiam bersama umatnya. Daud mungkin gak tahu, tapi berdiam dalam bentuk bersalut darah dan daging bersama-sama dengan umatnya, merasakan kelaparan, kehausan. Saudara hampir sering melihat Yesus itu keletihan sampai tidur, kecapean. Yesus pernah lapar, pernah haus. Ya, bahkan Yesus menangis. Itulah yang bersama-sama dengan umatnya. Yang Daud itu gak mengerti, tetapi kamu dan saya mengerti. Allah itu berinkarnasi, berkemah, berdiam bersama-sama dengan kita. Allah itu bahkan mati, Allah itu bahkan tidak punya tempat untuk membaringkan tubuhnya, tidak punya tempat untuk menguburkannya. Kita memiliki Allah yang inkarnasi itu, Allah yang mengampuni kita, tetapi sekaligus Allah yang bersekutu dengan penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu kebenaran gak ada di seluruh planet bumi ini.
Kamu dan saya memiliki Allah yang sama-sama ikut merasakan penderitaan kita. Itu blessing luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu common ground untuk menyapa hati kita. Saya ya di dalam momen-momen konseling, itu kesulitan kalau orang lagi tawar hati, pahit ya. Kayak kapan lalu itu saya lihat pergumulan-pergumulan mengampuni keluarga dan lain sebagainya. Itu kalau kita bilang dia mau saya nasihati, tapi ibu nggak pernah punya mama seperti saya. Ibu nggak, saya cuma diem, dia ngomong 1 jam. Kadang-kadang saya hanya bilang, saya pernah loh merasakan, walaupun nggak separah kamu, punya orang tua yang ngebully karena banyak hal. Saya pernah dikunci di kamar 3 tahun 5 bulan lamanya, tidak sekolah karena kesulitan seorang ibu. Atau saya pernah merasakan kesakitan seperti kamu melewati kemo. Saya bukan berikan teori, saya pernah. Itu orang yang dari awal itu menolak kita ya. Dia tuh mikirnya, lu mah hamba Tuhan, doain aja lah, doain cepet-cepet pulang lah, kira-kira gitu. Kita bisa lihat dari body language-nya ya. Karena dia tahu, lu tahu nggak sih pergumulan gua? Kalau saya jawab, saya tahu apa. Tapi kalau kita mulai cerita, kita pernah sedikit mencicipi seperti yang kamu alami, dia langsung seperti punya common ground. Oh ibu ya, iya saya nggak bisa cerita banyak. Saya cuman pernah nggak pulang ke rumah waktu saya kuliah 4 tahun nggak pulang rumah, itu bahagia sekali. Saya pernah pulang rumah karena harus pulang karena Natal. Saya takut, saya cuman berdiri lihat dari pagar rumah itu jarak jauh, itu rumahku, tapi aku nggak berani masuk ke sana. Kenapa? Kalau aku masuk, aku menghadapi situasi yang aku tidak suka di situ. Sampai malam baru saya kelaparan, baru saya masuk ke rumah itu. Saudara, ketika kita pernah merasakan penderitaan, walaupun nggak sama seperti dia, penderitaan itu bahasa common ground Bapak Ibu Saudara. Ya, orang itu kalau pergi ke rumah duka lebih banyak daripada ke rumah pesta. Kenapa? Di dalam penderitaan itu ada common ground Bapak Ibu Saudara. Saudara pergi ke pernikahan orang yang sudah 50 tahun. Dia bilang, aku belum menikah sampai 50 tahun, jangan kan menikah. Jomblo ngenes, gak dapet. Saudara gak ngerti sukacitanya orang yang menikah 50 tahun. Ya, saudara lihat orang ulang tahun 18-17 tahun. Yang muda-muda, aku belum 17 tahun. Saudara gak ngerti. Tapi kalau saudara bicara mengenai penderitaan, anak dari kecil sampai orang paling tua, itu bisa punya common ground. Bisa punya persamaan. Saudara tahu kemarin di NRITC itu remaja. 10 menit sebelum saya khotbah, itu seorang anak remaja, saudara kelas 9, kelas 3 SMP ya. Itu datang sama saya. Lause masih ingat saya lupa. Terus dia explain, Lause kan bawain retreat dia enggak usah sebut ya, di ini. Oh iya. Saya kan, oh iya, jangan kasih tahu, saya tebak namanya saudara. Benar, kenapa? Di kepala saya langsung memori itu keluar Bapak Ibu Saudara. Saya kenal anak ini karena cengkraman di salah satu lengan dia. Ketika mau berdoa saya lihat dia pakai baju, kenapa ada biru-biru. Dan itu bukan biru-biru yang gak terstruktur ya, seperti cengkraman. Singkat cerita, dia baru cerita, Bapak Ibu Saudara. Itu karena dia di abuse sama papanya. Jadi dia dipaksa ikut retreat dan keluarga itu membawa mama, dia anak sulung dengan 3 adik perempuannya supaya pergi. Saya tanya, kamu kebaktian di mana? Di daerah Kemanggisan, kamu harus ke kebun jeruk, kamu harus beribadah di situ. Dan dia kasih tahu, oh aku ikutin Lause bilang, saya kebaktian di GRI kebun jeruk. Nah singkat cerita saya tanya dong, kamu masih ketemu papa? Tahu nggak saudara dia bilang apa? Iya ketemu 2 minggu lalu. Tapi papa sudah nggak ada Lause. Oh ya, papa sakit kah? Papa kecelakaan. Terus dia bilang apa? Papa meninggal di dalam satu apartemen ruangan. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Tubuhnya membusuk 4 hari di situ. Sehingga yang boleh tengok itu hanya mamanya saja. Kami semua nggak sempet boleh tengok papa. Intinya gini saudara. Saya tuh mau khotbah NRITC ya. Saya liatin dia, anak ini badannya kecil sekali. Masih muda sekali. Saya bilang ke Tuhan, anak semuda ini menanggung penderitaan pergumulan sebesar itu. Can you imagine that?
Beberapa di antara Anda yang muda-muda, lu komplain banyak tentang mama papamu. Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Saya menemukan beberapa anak-anak muda itu yang punya banyak alasan untuk tidak bahagia dengan hidupnya. Tapi sebelum saya naik mimbar, Tuhan izinkan saya bertemu dengan anak muda yang luar biasa. Siapa di antara kita punya pergumulan di abuse dari kecil seperti dia? Siapa di antara kita pernah tidak bisa melihat papa karena papa itu membusuk? Saya sampai bilang pada dia, Lause ini mau khotbah nak, gak bisa beri kamu kekuatan banyak hal. Nanti cari Lause untuk berdoa ya. Tapi aku hanya bilang padamu bahwa Tuhan kita pernah merasakan semua kesedihan kamu jauh lebih dalam. Dia anggukkan kepala, lalu kami berdoa. Saya percaya anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Luar biasa ketahanan dia. Dan dia tahu saya punya Tuhan yang menderita. Saudara tahu tidak kebetulan karena posisi saya dibandingkan semua hamba Tuhan itu kan Kristus Raja atas alam semesta. Bagian saya itu agak sulit karena saya harus menderitakan Raja itu menderita. Bagian saya itu nggak bisa saya buat anak-anak tertawa. Makanya orang bilang kali ini Ci, lu nggak bisa bikin anak-anak tertawa. Yang ngerti saya khotbah kayak Bu Anita tahu. Mereka tahu bahwa saya itu kalau khotbah bisa ngelucu, bisa membuat anak tertawa. Tapi kali ini saya mati gaya. Di atas mimbar 45 menit saya nggak bisa bikin orang tertawa. Terus bagaimana menjaga hati mereka naik untuk melihat. Our King is a suffering King. Is a sacrifice King. Itu paling sulit menurut saya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya hampir gak ketemu dia karena baru dengar dia dipanggil pulang keluarganya entah apa. Poin saya adalah saya percaya ada anak-anak yang tidak tahu terima kasih sama keluarganya. Ada. Tapi saya percaya jauh lebih banyak anak-anak yang tahu artinya penderitaan. Dan mereka yang menikmati Raja itu ikut menderita bersama-sama dengan saya. And it is enough. Saudara, itulah yang kita miliki di dalam Kristus. Allah yang turut merasakan segala pergumulan, segala penderitaan kita. Saudara, kalau search Joni Eareckson Tada, orang yang lumpuh dari leher sampai ke bawah. Umur 17 tahun merayakan pesta dengan teman-teman di pantai lompat. Lalu 4 tulang belakang patah biografi dia. Jadi dia harus dioperasi yang sangat besar. 3 bulan kesakitan, dia menyebut dirinya seperti tumbuhan. Karena sakit, pernah satu kesakitan dia berteriak. Karena dia katakan, aku mengusir lalat dari mukaku pun gak bisa. Karena gak bisa gerak. Sehingga orang membersihkan kotoran dia, mengganti baju dan lain sebagainya. Dia merasa hopeless, helpless, masa depan suram. Celaka, perempuan 17 tahun mengalami penderitaan demikian. Saudara, lalu ada hamba Tuhan, malam-malam dia kesakitan. Terus hamba Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu Joni. Sudah tahu apa yang dilakukan Joni? Dia katakan, aku mengumpulkan nafasku, mengumpulkan tenaga, dan aku mengatakan pada pendeta itu, di mana Yesus pada waktu aku kesakitan? Di mana Yesus pada waktu obat morfin itu sudah habis? Di mana Yesus pada waktu aku menderita? Di mana Yesus? Di mana Yesus? Dia paparkan seluruh penderitaannya. Di mana Yesus? Pendeta ini tenang sekali. Joni berkata hampir 10 menit aku mau. Di mana Yesus? Di mana? Nolongin gua itu kapan? Di mana? Saya nggak bisa tiru kata-katanya ya. Tapi di mana Yesus? Lalu pendeta itu bilang, sudah Joni, sudah. Pendeta itu katakan pada Joni, di mana kamu ketika Yesus dikhianati? Di mana kamu ketika dia dipermalukan? Di mana kamu ketika dia dijadikan badut? Di mana kamu ketika dia berteriak di atas kayu salib dan tidak ada mujizat apapun? Di mana kamu? Di mana kamu? Di mana kamu? Dan Joni menangis. Kemudian pendeta itu pergi tinggalkan Joni Eareckson Tada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Allah yang bukan hanya memberikan karya penebusan dan kita dipindahkan dari kehinaan menuju kemuliaan surga. Tetapi di dalam perjalanan padang gurun yang panjang ini, Bapak Ibu Saudara, kita menikmati Allah yang ikut menderita bersama-sama dengan kita. Itu yang kata Alkitab, Daud, aku diam bersama-sama dengan umatku yang mengembara. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan pengertian seperti ini Daud terdiam. Dan Tuhan kemudian menjawab Daud dengan selanjutnya, Tuhan berikan janji. Tuhan berikan janji kepada Daud bahwa apa? 3 hal.
Kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. 3 hal, dosa, kesalahan, maut, ya, mati, kematian dan waktu tidak akan bisa membatalkan. Oh, Daud mengerti karena Daud tahu dia berdosa. Salomo itu bisa berdosa. Anak-anaknya bisa berdosa tapi tidak akan dibatalkan. Kenapa? Kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosa manusia. Dan waktu bisa berlalu, semua berlalu. Tuhan katakan, maut, dosa dan kematian dan kesalahan tidak bisa membatalkan. Dan itu artinya kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan berikan janji kepada Daud. Dan saudara lihat orang yang punya hati seperti demikian. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Itu kelihatan dari doa Daud. Daud itu langsung berdoa, Tuhan, doa Daud ya. Ayat-ayatnya itu ayat 17 ya. Mohon dengan hormat bolehkah Monda ya. Monda di sini boleh baca untuk setiap kita ya. Ayat 17 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai ayat 19. Coba saudara lihat ya bagaimana respon dia. Silahkan baca untuk setiap kita. Sampai 18 ya. Iya, 18 sampai 19 silahkan. Lalu masuklah Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Ya, siapakah aku ini ayat 20, tapi saudara perhatikan ayatnya yang paling bawah, ayat 23, Monda baca lanjut. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Baik ya, Bapak Ibu, Daud itu begini loh, saya selalu melihat ciri ya. Saudara mau tahu ciri orang yang hatinya melekat sama Tuhan? Setiap dia mengutamakan Tuhan, langsung refleks dia mengutamakan orang lain itu lebih dari dirinya. Itu selalu prinsip. Saudara cek dan kita cek hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan itu ya. Daud bilang, aduh Tuhan, siapa aku? Kau berikan ini kepada keluargaku. Begitu besar Tuhan anugerahmu. Cukupkah menikmati vertikal? Oh, saya dipilih Tuhan buat saya. Enggak, langsung Daud itu switch untuk melihat seperti Tuhan menolong umatmu Israel. Engkau mengokohkan bukan bagi aku saja Tuhan, tapi bagi umatmu Israel. Itu hati seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu tidak salah satu keindahan Daud, nanti di rumah baca ya, di dalam pasal 23. Daud menutup 1 Samuel ini dengan apa? Mencatat pahlawan-pahlawan Daud. Itu ciri khas hati Daud yang indah itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia menulis pahlawan-pahlawan Daud itu terkenal dengan para triwira Daud. Daud itu punya pasukan yang militan. Daud itu di pasal 2 Samuel pasal 23 ya, Daud tulis. Daud tahu, saya ini orang Israel tuh cinta luar biasa. Saya berdosa sampai ambil Batsheba. Itu Tuhan beri pengampunan dan orang Israel tetap cinta saya. Tapi Daud itu menutup kitab 1 Samuel itu dengan mengatakan apa? Jangan lupa loh, bukan saya yang dipakai Tuhan, tapi Tuhan pakai para triwira saya, para pahlawan-pahlawan Daud. Itu namanya Daud sebutkan satu-satu. Sedikit ya Bapak Ibu. Salah satunya Ishibal. Siapa Ishibal? Dengan satu tangan Ishibal bisa membunuh 800 orang Filistin. Udah kayak Spartan aja saudara. 300, saudara pernah lihat film itu? Ya satu orang itu lawannya ratusan. Wah itu Ishibal. Daud tulis. Dia kalau perang satu orang bisa matikan 800 orang. Jadi enggak imbang ya. 1 lawan 800. Daud tulis lagi. Siapa? Eliezer bin Todo. Eliezer anaknya Todo, bukan Todo yang ini ya. Ya, ini Todo ini anaknya Michael ya. Eliezer anaknya Todo. Siapa dia? Wah, dia gagah perkasa. Ketiga, pasukan jenderal Daud lainnya namanya Sama. Lalu Daud
sebutkan, termasuk Yoab di situ, termasuk Uria ada di situ ya, salah satu jenderal-jenderal gagah perkasa Daud. Terus Alkitab bilang gini, suatu hari aku merasa sangat kehausan di Bethlehem ketika dikepung oleh tentara Filistin. Saya sangat kehausan. Lalu raja ini cuman bilang begini, enak ya kalau bisa minum air yang dari Bethlehem. Air yang di kota Bethlehem itu penghiburan. Terus Daud istirahat. Apa yang dilakukan oleh para triwiranya? 3 orang jenderalnya. Waktu dia dengar jenderalnya kepingin minum air di Bethlehem, mereka langsung melewati orang-orang Filistin yang tidur itu. Semua pertaruhkan nyawa untuk seberang ke Bethlehem, ambil air, balik lagi lewatin orang Filistin, tentara satu demi satu, lalu bawa ke Daud. Daud waktu dibawa air itu kaget dia. Kenapa? Ini Paduka, air yang kamu pingin dari Bethlehem. Apa yang dilakukan Daud? Daud itu hatinya luar biasa. Langsung Daud gemetar terima air itu. Dan Daud katakan apa? Jauhkanlah daripadaku Tuhan. Menerima ini jauhkanlah. Gak boleh ada orang yang berkorban seperti ini untuk seorang raja. Bayangkan saudara. Saking cintanya pasukannya sama Daud untuk sebuah air, mereka pertaruhkan nyawa. Tapi air itu ditolak sama Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia langsung bawa air itu, bangun mesbah, dicurahkan. Pengorbanan sebegini besar gak boleh diberikan kepada manusia, harus diberikan kepada Tuhan. Langsung airnya dicurahkan. Itu semua jenderal-jenderalnya mungkin mikirnya, ya percuma deh. Tapi bagi Daud enggak, saya enggak boleh menerima pujian begitu besar. Pujian ini hanya untuk Tuhan. Itu sulit Bapak Ibu Saudara. Itu sulit Bapak Ibu. Kamu dan saya melayani ya, tidak dihargai sedikit, tidak dipuji orang, tidak dapat penghargaan, langsung terkoyak kita. Tapi Daud katakan gak boleh. Orang itu kalau berkorban begitu besar, saya gak layak terima ini. Ini harus dipersembahkan untuk Tuhan. Yang paling baik, yang paling indah dipersembahkan untuk Tuhan. Daud itu hatinya gini loh, mana boleh kamu ambil air ini? Hidup saya tidak lebih penting dari hidup kamu. Punya hati seperti itu. Dia katakan, you are too risky. Untuk air ini kamu pertaruhkan nyawa buat saya. Gak boleh. Ini hanya untuk Tuhan. Ada gak ya kepala rumah tangga kayak gitu ya? Kita aminkan ya. Ada gak ya? Pengorbanan yang terlalu besar gak boleh buat keluarga kita. Saya juga bilang pada suami saya, bagaimana kamu membimbing seluruh keluarga ini? Pengorbanan, uang, hobi, tidak ada yang boleh terlalu besar dari yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Saudara, hati yang seperti demikian, makanya Daud itu begitu indah. Maka di dalam Matius itu dikatakan, Yesus Kristus anak Daud, karena dialah raja yang dijanjikan. Saudara, yang mengerti ini cuma Daud. Yesus Kristus itu pada waktu jadi raja dia datang. Ya, kita mengenal Yesus itu adalah bukan hanya juru selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi dia raja dalam hidupku. Juru selamat itu bicara mengenai penebusan, keselamatan, hukuman, kehinaan, pengorbanan, penderitaan. Itu juru selamat. Tetapi jangan lupa, dia itu raja, bicara mengenai apa? Kekuasaan, kemegahan, kemenangan, kemuliaan, penyembahan, penyerahan diri, itu raja. Saudara, gampang kita mengaku Yesus juru selamat, ia personal untuk saya. Tapi belum tentu dia raja atas hidup kita. Dia tidak bertahta loh atas hidupmu. Mungkin masa depanmu lebih bertahta. Pengakuan teman-temanmu mungkin lebih bertahta daripada hidupmu. Dia gak jadi raja. Kamu tahu kalau jadi raja itu otoritasnya apa? Raja itu otoritasnya 3. Dia berkuasa mengambil, dia berkuasa merampas, dan dia berkuasa membunuh. Itu baru raja yang sejati Bapak Ibu Saudara. Tahu ya, raja itu bahkan raja-raja seperti di Israel, Salomo pun punya konsep mengambil. Ya ngambil, yang paling cantik, paling hebat. Daud juga terpolusi. Ya, istri jenderalnya pun dia mau ambil. Karena apa? Terpolusi pola-pola raja-raja dunia. Mengambil, merampas, dan membunuh. Kayak siapa? Kayak Ahab. Kayak siapa? Kayak Saul. Tahu ya Ahab? Waduh, pohon Nabot itu subur banget itu anggurnya. Gak bisa ambil. Nabot bilang no. Ya, Nabot gak takut sama Ahab.
takutnya sama Isabel. Nangis dia, istriku, ada orang gendeng namanya Nabot, tanahnya saya mau ambil gak bisa. Ini betul-betul ikatan suami takut istri ya. Sembunyi di belakang saya. Langsung saya bilang, aduh sini, saya yang maju. Ya, yang maju lalu si Isabel ya itu. Maju, Nabot langsung takluk. Diajarin, kamu kalau jadi raja ya, jangan kayak gini. Raja itu harus ditakuti. Kamu berkuasa untuk mengambil, merampas, bahkan membunuh. Itu pelajaran dari Isabel. Semua raja kayak gitu. Sama, Saul juga gitu. Gak bisa. Kok bisa aku pulang perang? Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Pening dia, stres, galau, mau sakit jiwa gara-gara lagu itu. Matiin. Kalau enggak itu Herodes, kayak gitu saudara. Orang-orang paranoid, gelisah, bunuh. Itu semua raja seperti itu Bapak Ibu. Tapi tahu tidak, keturunan Daud yang menjadi raja pergi masuk Yerusalem cuman bisa naik keledai. Dia naik keledai, semua orang buka jubahnya, berteriak, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Raja. Dia Raja, damai di surga, Hosana. Kayak kita teriak karnaval, long live the king. Yesus naik, kata Pak Tong kepada anak-anak kemarin, naik keledai, ketik pluk, karena dia datang bukan untuk perang, karena dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Dia Raja damai. Tapi saudara tahu tidak? Wah, Alkitab catat begini ya, Dr. Lukas itu waktu saya persiapan ini saya sampai terharu Bapak Ibu Saudara. Saya sampai kali itu saya menangis persiapan dari setiap persiapan khotbah. Waktu saya baca, ketika Yesus mendekati kota Yerusalem, ketika orang-orang buka baju itu ya, Hosana, inilah Raja. Alkitab katakan, Yesus menangisi Yerusalem. Yesus mencucurkan air mata. Saya langsung lihat Tuhan ketika orang-orang itu celebration. Ini Raja. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus cucurkan air mata. Yesus menangis. Saya bilang kepada anak-anak sekolah minggu itu, kamu dan saya tidak pernah menemukan Tuhan itu tertawa dalam Alkitab. Yesus tertawa maksudnya. Gak ada. Not even single word. Yesus gak pernah tertawa ketika ada di planet bumi. Tapi kamu dan saya akan menemukan lebih banyak. Yesus itu menangis. Yesus menangis. Kenapa? Kenapa dia harus menangis? Ini loh orang-orang lagi celebration. Long live the king. Kenapa? Alkitab bilang, Yesus menangis melihat mereka. Karena mereka tidak tahu arti damai sejahtera. Mereka pikir damai sejahtera itu oke, kita baikan ya, udah berdamai, lupain dosa-dosa kita ya, damai yang receh, damai yang hanya bisa diberikan dengan pertukaran uang. Raja itu naik keledai karena dia tahu harga damai itu harus dibayar dengan hukuman dan pengorbanan. Dia yang menyerahkan nyawanya. Kalau ratusan tahun lalu Daud menari-nari masuk Yerusalem, ratusan tahun kemudian Yesus dengan menangis masuk ke Yerusalem. Dia adalah raja yang menderita. Itu yang gak bisa dimengerti bangsa Israel sampai sekarang. Bahwa apa? Design the true king have to suffer. Gak ada lawan. Gak boleh tawar. Sehingga Daud pun gak sanggup memahami. Semua gak memahami. Kenapa? Semua raja itu harus mulia, harus hebat, harus berkuasa. Memang Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam segala kemahakuasaan, sehingga iblis pun itu bisa memberi pengakuan. Ada apa maumu dengan aku, hai anak Daud? Dia tahu this is the true king. Anaknya Daud keluar dari mulut siapa? Iblis. Anak Daud, mau apa kamu dengan aku? Waktuku kan belum tiba. Jangan sengsarakan saya. Iblis pun mengakui otoritas Yesus sebagai raja. Tapi kamu dan saya kalau cuma tahu Yesus itu raja, otoritasnya kayak gitu, sama aja kayak iblis. Iblis juga tahu. Hebat. Mau tahu raja yang sejati itu dikenal oleh siapa? Penjahat di sampingnya Yesus. The only one person. Dia mengenali Yesus sebagai raja pada waktu apa? Pada waktu Yesus mengusir setan, menyuruh babi-babi itu pergi. Enggak,
pada waktu meneduhkan angin ribut. Enggak, pada waktu apa? Yesus tergantung di kayu salib. Sendiri gak bisa menolong dirinya, berdarah-darah, tetapi telinganya tajam. Ini bukan manusia biasa. Ini bukan orang biasa. Langsung dia berikan permohonan. Yesus Tuhan, ingatlah akan aku kalau kau datang suatu hari sebagai Raja. Itu yang kamu dan saya tidak tertarik di dalam kekristenan. Seringkali. Bahwa kita punya Allah itu, Raja itu gambarannya berbeda. Memang dia gagah perkasa. Memang dia bisa usir setan. Angin pun takluk pada dia. Tapi anak-anak kecil juga boleh datang pada dia. Tapi dia pun menyerahkan nyawanya. Dia bukan raja yang merampas, mengambil yang kamu sukai. Tetapi Alkitab katakan apa? Coba saudara perhatikan ya. Desain raja di dalam Alkitab, Yesaya 53. Saya mohon dengan hormat semua yang belum menikah, bolehkah membacakannya untuk setiap kita. Yesaya 53 ayat 2. Kalau saudara boleh ada Alkitab, mending baca dari Alkitab kita ya. Kalau tidak boleh lihat dari bagian ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca Yesaya 53 ayat 2, 1, 2, 3. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya, ia akan melihat keturunannya. Iya Bapak Ibu Saudara. Raja yang sejati itu bukan mengambil apa yang kamu dan saya sukai. Itu kebiasaan raja-raja dunia. Bahkan Daud pun begitu. Apa yang saya suka, saya ambil. Tapi raja yang sejati jauh lebih besar daripada Daud. Yaitu apa? Dia mengambil segala yang kamu dan saya tidak suka. Dan dia tanggung. Kamu dan saya orang yang tidak suka menderita. Kita sukanya bersenang-senang. Kamu dan saya tidak suka jadi tidak terkenal. Tetapi Alkitab bilang mukanya itu begitu buruk rupa. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Suatu hari kalau kita hidup zaman Yesus, dia ada di depan kita. Kita mungkin pikir dia tuh kayak tukang kebun, kayak tukang angkut sampah. Minggir. Bagi kita dia tidak masuk hitungan. Terlalu buruk, terlalu sederhana. He is a man of sorrow. Yaitu apa? Orang yang terbiasa menderita. Bagi kita dia gak masuk hitungan. Tetapi segala kejahatan kita ditimpakan kepada dia. Kamu dan saya tidak suka menderita, tidak suka dikhianati, tidak suka ditolak. Terakhir tidak suka dihukum mati. Gak ada yang mau. Semua yang kamu tidak mau, dia ambil itu. Dia tanggung itu. Supaya apa? Supaya memberikan kamu dan saya yang lebih, yaitu kehidupan. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. That's it, the true king yang jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada
daripada Daud. Siapakah yang memahami itu? Iblis cuman tahu raja itu bisa memerintah dan berkuasa. Iblis mengenali. Kamu dan saya bukan iblis. Kamu dan saya mengenal raja yang sejati, mengambil segala yang tidak kita sukai. Sampai satu kali kita tahu kita tidak akan dihukum selama-lamanya. Karena raja itu sudah mengambil. Satu anak saya turun, dia langsung bilang, tapi Bu Mercy, kenapa aku masih menderita? Pinter loh anak ini. Pinter. Ibu bilang, raja itu mengambil semua yang saya tidak suka. Saya tidak suka menderita. Saya nggak tahu lagi apa penderitaan anak ini. Belum sempat sharing. Kapan diambil? Pintar ya anak-anak ini. Sebagian daripada kamu nggak pernah mau serius mikirin hidupmu. Asal dapat gaji cukup, karir naik, ketemu pasangan hidup, kelarlah hidup gua. Mana mau mikir-mikir kayak gini. Saya jadi ingat ketika papa saya kesakitan di rumah sakit, dia tanya pada saya, kenapa ya Tuhan izinkan antara sadar gak sadar? Saya gak bisa jawab. Ya, kami gak bisa pindahkan dia karena tulang-tulangnya kena kanker tulang itu retak-retak ya. Saya akhirnya hanya bilang pada dia, aku ini hamba Tuhan gak bisa jawab loh papi. Tapi aku cuman tahu satu hal, Tuhan kita juga mati. Tapi jangan takut, dia bangkit. Belum selesai ini waktunya. Ini bukan the end the story. Dia bangkit. Papi pergi duluan. Till we meet again. Sampai satu kali kita melihat bahwa ini bukan akhir segala-galanya. Baru dia minta satu air putih, dia didoakan, lalu dia pergi. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Ini belum the end the story. Raja itu bersama-sama dengan kita, bukan teori, tapi dalam penderitaan. Dan dia memberi kemenangan pada kita. Bapak Ibu, saya tadi tuh minta ada satu pujian ya. Bolehkah, saudara masih ingat lagu ini ya? Oh Tuhan, Kaulah yang terutama. Buka mataku, tarik hatiku. Kenapa perlu dibuka mata? Karena kamu dan saya kumpulan orang buta yang GR. Buta menuntun orang buta. Hatinya perlu ditarik. Kenapa? Sudah dengar khotbah sampai berpuluh ribuan kali pun kalau Tuhan gak tarik, maafkan kasarannya, bullshit. Masuk sini, keluar sini. Keluar sampai mati gak ada perubahan dalam hidup. Lagu ini bagus ya. Coba saudara ada yang bantu nyanyiin ya. Boleh 3 orang nyanyiin. Coba saudara resapi kata-katanya ya. Oh Tuhan, buka mataku, tarik hatiku, buangkan berhala, rajakan Yesus. Oh Tuhan, Kaulah terutama. Indah ya, rajakan Yesus. Kalau kau tidak mau merajakan Yesus, sudah pasti ada Herodes di situ. Sudah pasti ada Ahab di situ. Sudah pasti ada kumpulan Saul di situ. Saudara, kalau tidak berani total merajakan Yesus, raja-raja lain bertahta dalam hatimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, bagi setiap kepala yang tertunduk di hadapan setiap hari, ya Tuhan, Tuhan yang mengoreksi isi hati kami. ya Tuhan, terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, kalau di dalam setiap hidup kami, banyak hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati-Mu. Dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup kerja kami, Ya Tuhan, dan di dalam hidup sosial kami. ya Tuhan, Tuhan ampuni kami. ya Bapa. Kasihani kami kalau siang hari ini kami semua boleh ditegur dengan keras dengan kebenaran firman-Mu. Kasihani kami dan ampuni kami Tuhan. Kalau kami sebagai seorang ayah, banyak hal gagal dalam menjalankan hidup rumah tangga kami. Sebagai seorang ibu, kami gagal juga menjalani hidup Ya sebagai Tuhan. seorang ibu dalam rumah tangga kami. Ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Ya Tuhan,
sebagai anak-anak, sebagai pemuda, sebagai remaja dalam rumah tangga, banyak hal yang kami kerjakan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Layakan kami di siang hari ini untuk datang menyembah kepadamu. Benar Tuhan. Biarlah Sekali kebenaran lagi dan firman-Mu hidup kami Tuhan sehari siang lepas hari ini sehari ya Tuhan. membawa setiap hati kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Melihat Tuhan adalah Raja di atas segala hidup kami, di dalam segala kepentingan kami. Benar Tuhan. Lakukanlah Tuhan daripada kami segala hal yang menghambat iman percaya kami. Ya Tuhan. Di dalam hidup kerja kami, hidup sosial kami, hidup rumah tangga kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ada terang Kristus yang kami boleh pegang untuk memimpin hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Mercy Matakupan. Pakai hamba-Mu ini sungguh luar biasa dari hari ke hari lagi bersama keluarga Pak Tommy dan juga Nikita. Biarlah keluarga ini boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi seluruh jemaat di tempat ini. Biarlah keluarga ini boleh terus memuliakan nama Tuhan, sehingga seluruh jemaat boleh melihat ada kuasa yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Ya Tuhan. Lewat Pak Tommy, Bu Mercy dan juga Nikita. Terima Ya kasih Bapa. Tuhan. Dengar seru doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, seraya memohon ampun atas dosa salah kami. Amin. Amin.